Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk Pak Hadi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok Jojo akan mempresentasikan mengenai tugas 3B yang menjelaskan tentang simulasi analisis algoritma atau running time. Nah, kelompok Jojo ini terdiri dari saya sendiri Fabian, ada juga Darin dan Calvin. Oke, jadi eh, kita ada dua outline, maksud saya dua soal yang menjadi permasalahan untuk kelompok kami. Jadi yang pertama ini kita ada implementasi program instruction sort dan selection sort. Yang kedua ada implementasi program interaktif dan rekursif untuk fungsi faktorial dan fungsi Fibonacci. Jadi untuk kedua permasalahan ini kita ingin membandingkan masing-masing. Untuk yang pertama, uh, membandingkan performa dari instruction sort dan selection sort, dan yang kedua kita ingin membandingkan bagaimana jika suatu algoritma dengan menggunakan iteratif, performanya kita ingin bandingkan dengan algoritma yang menggunakan fungsi rekursif. Lalu jadi kita langsung masuk ke bagian yang pertama. Nah, jadi ini adalah program yang kita buat untuk instruction sort pada kasus data acak. Jadi kita menggunakan dua modul di sini, ada datetime dan random. Nah, datetime ini kita ingin digunakan untuk memperhitung running time dari algoritma yang sudah kita jalankan. Lalu untuk yang random ini untuk berfungsi untuk merandom elemen yang ada pada list. Jadi ada didefinisikan dua fungsi, ada buat data dan instruction sort. Jadi ini contohnya ini kita memanggil buat data dengan n-nya sebanyak 1000 dengan kita ingin mengacak dari angka 0 sampai 20.000. Nah, nanti kita juga print untuk masing-masing list yang belum terurut. Nah, maksud saya list dengan elemen yang belum terurut. Lalu setelah didefinisikan instruction sort, lalu kita panggil pula instruction sort. Nanti kita akan melakukan print juga terhadap list yang sudah terurut melalui proses instruction sort. Lalu ini untuk selection sort-nya pada data acak, di sini perbedaannya hanya terletak pada pendefinisian selection sort-nya. Lalu jadi setelah kita running, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita menjalankan program tersebut. Nah, setelah kita menjalankan programnya, didapatkan dengan masukkan beberapa input N 100, 1000, 2000, sampai dengan 10.000, kita mendapatkan hasil sebagai berikut dengan pengukuran paling kecilnya adalah mikrosekon. Jika dilihat pada nilai yang dihasilkan running time oleh masing-masing sorting, kita bisa lihat bahwa cenderung bahwa nilai dari selection sort running time-nya menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada instruction sort. Kita lihat di sini yang untuk 100, untuk yang 1000. Nah, perilakunya juga sama untuk yang N sama 2000, 3000, sampai dengan 10.000. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai output tadi, kita gunakan bantuan program Excel, kita plot nilai outputnya, lalu didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa instruction sort ini berada di atas dibandingkan selection sort-nya. Jadi nilai-nilai terbukti bahwa nilai-nilai pada instruction sort ini running time-nya lebih besar daripada selection sort. Nah, lalu bagaimana untuk kasus jika kita punya data pada listnya itu untuk yang terkecil hingga terbesar. Nah, jadi dengan menggunakan model yang sama pula, nah di sini ada sedikit perbedaan pada definisian fungsi untuk pembuatan listnya. Nah, jadi kalau tadi kita untuk data acak, nah bagaimana jika kita ingin pada listnya itu elemennya sudah terurut. Nah, di sini kita menggunakan
bantuan perintah berupa random list dot sort. Jadi ini kita akan mengurutkan elemen yang ada di dalam list tersebut menjadi yang dari terkecil hingga yang terbesar. Lalu untuk selection sort juga serupa, kita definisikan pada buat datanya ada perintah random list dot sort. Nah, berikut adalah hasil yang kita dapatkan dengan input n sama dengan 1000, n sama dengan 5000, dan n sama dengan 10.000. Nah, jika kita perhatikan, pada insertion sort, nilai running time-nya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan selection sort. Tadi kalau kita mendapatkan selection sort-nya lebih kecil, sekarang kita balikannya, justru insertion sort-nya yang lebih kecil dibandingkan dengan selection sort. Nah, berikut plot yang kita hasilkan. Nah, terlihat bahwa nilai-nilai selection sort lebih besar daripada dengan insertion sort untuk running time-nya. Maka terbukti bahwa insertion sort menghasilkan nilai running time yang lebih kecil dibandingkan selection sort. Nah, lalu bagaimana jika kebalikannya? Kalau tadi kita ingin datanya terurut dari kecil ke besar, sekarang dari besar ke kecil. Nah, di sini kita buat semacam manipulasi pada perintah random list dot sort, di mana kita lakukan sedikit penambahan, yaitu berupa reverse sama dengan true. Jadi ini kita semacam membalikkan list yang tadi yang sudah turut dari kecil ke besar, menjadi yang terbalik. Berarti kan artinya dari besar ke kecil. Nah, ini untuk yang instance sort, lalu ini untuk yang selection sort dengan menggunakan bantuan modul yang sama, yaitu datetime dan random. Lalu setelah dijalankan dengan input n sama dengan 1000, n sama dengan 5000, dan 10.000, kita dapatkan pula hasil sebagai berikut. Nah, jika kita lihat nilainya, maka nilai yang selection sort ini cenderung lebih kecil dibandingkan, maksud saya nilai running time cenderung lebih kecil dibandingkan dengan insertion sort. Nah, lalu kita lakukan plotting juga. Nah, terbukti bahwa insertion sort ini nilainya lebih besar dibandingkan yang selection sort, sehingga terbukti bahwa running time untuk selection sort nilainya lebih kecil dibandingkan dengan insertion sort. Lalu sebelum kita lanjut ke analisis, saya akan memperagakan terlebih dahulu beberapa program yang kami gunakan. Kami menggunakan bantuan program Python tentunya dengan Jupyter Notebook. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang data acak. Misalkan kita buat datanya untuk n sama dengan 10.000, di mana kita ingin mengacak dari angka 0 sampai dengan 20.000. Lalu kita coba run. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi dia akan melakukan print terlebih dahulu untuk array yang elemen dengan array dengan halaman yang belum urut, lalu diurutkan, dan kita print pula, dan didapatkan pula hasil duration sebagai berikut. Jadi ini adalah running time yang kita ingin cari. Lalu jika untuk yang data yang dari kecil ke besar sebagai berikut, kita jalankan untuk n sama 10, ya, n yang sama 10.000, kita ingin mengacak angka dari 0 sampai 20.000, kita coba running. Nah, terlihat bahwa ini sudah turut dari yang kecil sebesar, namun ini hanya pada hasil dari fungsi buat datanya. Nah, dengan dimasukkan ke dalam instance sort, dilihat outputnya sebagai berikut. Nah, ini masih juga sama ya, turut dari kecil hingga besar. Lalu bagaimana jika ingin yang dari besar ke yang kecil? Nah, dengan sedikit manipulasi, yaitu reverse sama dengan true, kita coba running untuk buat data dengan n sama 10.000. Untuk kita ingin mengacak dari angka 0 sampai dengan 20.000, kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa ini array urutnya dari paling besar menuju paling kecil. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat datanya mulai turut dari yang kecil hingga yang terbesar. Lalu kita dapat kesimpulan nilai running time-nya adalah sebagai berikut. Nah, kita kembali lagi ke analisis. Untuk analisis akan dibahas oleh Saudara Darin. Silakan, Saudara Darin. Terima kasih, Fabian, atas penjelasannya.
Dari yang sudah dipaparkan oleh Fabian, terdapat 4 analisis yang kami dapatkan. Yang pertama, semakin besar suatu input yang diberikan, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut. Lalu yang kedua, nah dalam kasus data acak, selection sort ini bekerjanya lebih cepat ya dibandingkan dengan insertion sort. Terus yang ketiga, untuk yang data terurut dari yang terkecil sampai ke terbesar, insertion insertion sort bekerja lebih cepat dibandingkan selection sort. Terus yang terakhir, dalam kasus data terurut dari yang terbesar hingga terkecil, selection sort itu kerjanya lebih cepat dibandingkan insertion sort. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulannya. Dari 4 analisis tersebut, kita ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, base case untuk kedua algoritma tersebut adalah saat datanya sudah terurut nih dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang kedua, worst case-nya untuk kedua algoritma saat datanya udah terurut nih dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, yang terakhir, average case dari algoritma tersebut itu terjadi saat data teracak secara random, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas tentang implementasi program iteratif dan rekursif untuk fungsi faktorial dan fungsi Fibonacci. Oke, kita akan membahas tentang perbandingan antara iteratif dan rekursif dari faktorial dan Fibonacci. Tapi pertama kita akan bahas faktorial terlebih dahulu. Di sebelah kiri ada iteratif dari faktorial. Bisa dilihat bahwa dia memakai fungsi while P lebih kecil sama dengan N, maka si faktorial ini akan mengalihkan P-nya gitu ya. Lalu dia akan bertambah terus P-nya sampai pada N. Lalu untuk rekursif yang faktorial, kita bisa lihat dia dengan cara mendefinisikan suatu fungsi dulu, fungsi faktorial X, di mana kalau X sama dengan 1 cukup di return 1, lalu kalau X-nya lebih besar sama dengan 1, itu di return-nya faktorial X min 1 dikali X. Oke, berikutnya. Oke, untuk kita mau melihat dulu nih sekarang analisis dari eksperimentalnya. Untuk N sama dengan 100, iteratifnya 0,000269 detik, lalu di rekursifnya 0,000350. Ini kelihatannya nggak begitu jauh ya. Di N sama dengan 1000 juga kelihatan tidak begitu jauh. Kita next lagi. N sama dengan 2000 dan N sama dengan 3000 kelihatan mulai signifikan perbedaannya. Next lagi. Kemudian juga di antara 4.000, 5.000 masih ada kenaikan yang signifikan, tetapi kenaikannya ini tidak signifikan di sini, maksudnya bukan perbedaan secara order pangkatnya, tetapi hanya bersifat perkalian dari si algoritma yang pertama dikalikan time running-nya dengan suatu C elemen real positif. Berikutnya lagi. Sama hal yang sama juga terjadi untuk N sama dengan 7.000, 6.000, kemudian berikutnya untuk N sama dengan 8.000, 9.000 masih perbedaannya tipis-tipis, jadi memang awalnya gede tapi tipis ya sampai akhir, terus berikutnya lagi ya tipis ya, antara 0,043023 sama 0,045082. Kemudian berikutnya, nah ini bisa dilihat ada suatu plot di sini, yaitu plot dari perbandingan antara iteratif dan rekursif. Bisa dilihat ini dia bukan perbedaan pangkat ya. Kalau perbedaan pangkat itu pasti bedanya jauh sekali. Tapi ini perbedaannya adalah perbedaan secara konstanta gitu ya. Oke, berikutnya kita mau melihat nih sekarang melakukan praktik sedikit. Mungkin Fabian boleh minta co-host. Silakan Kak Vin. Oke, terima kasih Fabian. Berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam jalannya algoritma kita. Nah, yang untuk yang adalah untuk yang sama dengan 1000 ya. Kita mau menghitung faktorialnya 1000.
Pertama-tama kita coba 100 dulu kali ya, biar ini. Nah, ini 100 didapatkan bahwa dia waktunya adalah 0,01542. Nah, ini kita coba untuk 100. Oke, dilihat juga bahwa ini 0,01108. Kemudian berikutnya, jadi kelihatannya ini di sini sometimes dia bisa berbeda ya, melakukan penyimpangan juga, karena memang namanya juga datanya juga dikit ya. Untuk 100 itu masih tergolong dikit. Jadi coba kita coba ke 1000 sekarang. 1000 maka nyata dia 0,005923. Apakah kita lihat kesimpulan kita yang pertama masih berjalan. Coba kita lihat ternyata oh benar. Jadi 0,0 tadi 0,05923 sekarang 0,007559. Jadi di sini terlihat bahwa ada perbedaan di antara yang iteratif yang atas dan juga antara rekursif yang bawah. Itu untuk yang faktorial. Untuk kita coba deh ya untuk 5000 sekarang. Untuk yang 5000 maka dia hasilnya adalah ya cukup banyak ya. Nah, ini 0,024175. Coba kita bandingin sama yang atas, yang bawah. Jadi didapat bahwa dia ada 0,033174. Ya, benar kan ya, lebih banyak. Cuman sekali lagi perbedaannya itu nggak sebegitu besar gitu ya. Hanya semakin besarnya waktu, dia semakin besar perbedaannya. Itu adalah perbedaan secara konstanta atau secara koefisien. Tuh, oke, mungkin kita balik lagi ke yang sebelumnya. Oke, kita akan lihat kembali untuk yang sekarang untuk iteratif antara Fibonacci dan rekursif Fibonacci. Oke. Nah, sekarang kita membandingkan nih antara yang iteratif dan rekursif untuk algoritma Fibonacci. Jadi yang sebelah kiri kelihatan nih, ini algoritma Fibonacci. Kenapa? Karena ini merupakan algoritma secara close ya, close form. Jadi kalau misalkan kita Fibonacci itu kan bisa direpresentasikan sebagai 1 dibagi 5 pangkat setengah atau akar 5 dikali ini nih si 1 plus 5 pangkat 0,5 dibagi 2 pangkat n dikurang 1 min 5 akar 5 pangkat 2 bagi 2 pangkat n. Jadi ini adalah bentuk closed formnya atau bentuk yang secara eksplisit ya. Tetapi kalau untuk yang bentuk secara implisitnya kita bisa membuat, pertama kita membuat base case-nya dulu, jadi bentuk dasarnya dulu, yaitu untuk X sama dengan 0, itu return-nya 0, terus X sama 1, return-nya 1. Lalu untuk kasus lain, untuk suatu X lebih besar sama dengan 1, berarti return-nya adalah Fibonacci X-1 tambah Fibonacci X-2. Ini terlihat dia adalah sebuah algoritma yang rekursif, karena dia memanggil fungsi itu sendiri. Oke, kemudian untuk hasil running time yang diperoleh, untuk N sama dengan 100, ya 269 sama 0,350 ya, ini masih aman. Untuk N sama dengan 1000 juga 0,0748. Oke, terus juga, nah ini udah mulai nih ya, udah mulai nggak kelihatan lagi ya, udah programnya udah error nih ya, karena si Python ini nggak bisa membaca, sudah tidak bisa mengerjakan iterasi yang sebegitu banyak. Apalagi kalau kita nginget, tadi tuh si algoritma ini tuh lebih kompleks lagi karena dia memanggil dua fungsi yang berbeda. Jadi untuk n-1 dan n-2. Artinya dia harus memetakannya, membuat cabang-cabangnya sangat banyak. Ya, itu sih sebenarnya untuk yang berikutnya juga kelihatannya naik secara linear untuk yang ini. Tetapi untuk yang ini terlihat ya sama sekali tidak bisa lagi. Artinya ini sudah kenaikannya sangat signifikan. Oke, mungkin kita coba-coba lagi sekarang. Kita melakukan peragaan lagi. Oke, sekarang mari kita lihat Fibonacci-nya. Nah, ini untuk yang untuk yang secara iteratif ya. Secara iteratif kita bisa lihat dia waktunya itu adalah 0,000998 itu ya, itu secara iteratif. Oke, coba kita lihat secara, nah kita di agak berat nih ya kalau secara iteratif untuk Fibonacci yang rekursif. Jadi kita lihatnya dari 10 dulu ya, 10 dulu. Dari 10 itu dia udah cukup besar nih ya, udah 0,004108. Ini memakan banyak waktu banget. Coba kita naikin lagi jadi 20. Kalau dinaikin lagi,
udah naiknya besar ya, 0,03867. Coba kita naikin lagi sekarang jadi 30. Apa yang terjadi? Udah naiknya sangat besar. Sekarang bahkan udah 0,44 detik. Udah sangat besar. Bahkan kalau kita sampai ke titik 3,35, kalau nggak salah dia sekitaran 3 detik. 1, 2, 3. Nah, jadi bahkan 4 detik sekarang. 4 detik, 4,465694. Jadi kelihatan ya naiknya itu bukan naik secara linear, kuadratik, kubik, tapi dia naiknya secara eksponensial. Ini bisa terlihat dari fungsi closed form dari Fibonacci sendiri, yaitu pangkat n bentuknya. Oke, kita kembali lagi ke sebelumnya. Oke, jadi untuk analisisnya sendiri, ada rasio running time iteratif dan rekursif pada algoritma faktorial tampak berupa suatu konstan, yaitu jika pada program iteratif berlaku TIN, jadi untuk T untuk iteratifnya itu sama dengan CFN. Untuk N, elemen bilangan real positif. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua algoritma memiliki Big O yang sama. Walaupun demikian, dalam program yang sama, pemrogram harus menjalankan algoritma iteratif untuk mempercepat running time. Jadi, boleh banget kita pakainya di dalam, kalau misalkan beda program, of course kita pakainya yang, bisa pakai yang manapun ya, untuk yang iteratif. Tapi kalau untuk perbandingan satu program yang sama, lebih baik menggunakan yang iteratif. Gitu. Terus yang rasio running time, iteratif, dan rekursif pada algoritma Fibonacci tidak dapat ditentukan jelas sekali. Bayangkan di atas 40 aja udah error, maka artinya algoritma rekursif memakan waktu yang sangat banyak, dan secara analitik didapatkan bahwa running time-nya memenuhi persamaan waktunya itu A pangkat N, untuk A elemen dari bilangan real. Lebih besar dari 1. Sementara algoritma iteratifnya secara bias tampak berjalan linear. Oke, untuk kesimpulannya sendiri, menentukan kecepatan algoritma dengan metode analisis adalah cara yang baik dalam menentukan algoritma mana iteratif atau rekursif yang lebih cepat. Jadi kalau di Big O, Big Omega, Big Theta, itu kan kita menganalisisnya dalam lingkup rasionya ya. Jadi misalkan ada suatu algoritma yang ini sama algoritma yang itu. Terus yang satu N pangkat 3, satu N pangkat 2 gitu ya. Nah itu berarti ya of course kita pilihnya N pangkat 3. Tapi ini nggak memecahkan masalah secara dalam, karena harusnya kita juga membandingkan apa nih fungsi sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan kalau si Big O, Big Omega, Big Theta itu hanya menganalisis secara secara pangkat tertingginya, maka kalau secara eksperimental kita bisa juga membandingkannya secara untuk setiap yang kecil-kecil, untuk bilang order-order yang kecilnya juga gitu ya. Itu dengan ya mungkin digambarkan, disesuaikan dengan model yang kita mau. Oke, kemudian ini ada daftar pustaka yang digunakan, ada 2. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih sekali lagi.